Oke guys, kembali lagi dengan saya di Janari. Kali ini akan membahas tentang psikopat sadis dan bermutilasi dan agak aneh sini dan agak jijik gitu. Oke, langsung aja kita bahas tentang Joe Mantegna. Kisah pembunuhan berantai sadis pastinya sering kali membuat kita merasa ngeri dan jijik saat mendengarnya. Namun, bagaimana jadinya kalau si pembunuh berantai tersebut adalah seorang kanibal? Hal inilah yang terjadi di Baltimore, Amerika Serikat, di mana seorang pria bernama Joe Mantegna menjelma menjadi seorang pembunuh berantai. Tidak hanya membunuh, Joe juga memutilasi dan menjual daging korbannya sebagai hamburger. Siapa sebenarnya Joe Mantegna? Oke, kita langsung bahas latar belakangnya, oke? Latar belakang dari Joseph Mantegna, orang-orang biasa memanggilnya Joe. Dia lahir di Baltimore, Maryland pada tahun 1955. Matthew mengatakan bahwa dia telah diabaikan sewaktu kecil dan itu membuatnya tertekan bahwa ayahnya adalah seorang pecandu alkohol yang tewas dalam kecelakaan mobil ketika Mantegna berusia 6 tahun dan bahwa ibunya telah mengabaikan ke-6 anaknya sementara dia bekerja 3 job sekaligus di luar rumah. Ya karena suaminya kecelakaan itu jadi gak ada yang menafkahi, jadi terpaksa ibunya bekerja 3 job sekaligus. Mantegna mengatakan bahwa orang tuanya sering mengirimnya untuk tinggal bersama rumah asuh. Mantegna palsu mengklaim bahwa ibunya sudah mati. Ibunya mengatakan bahwa mereka agak miskin dan dia harus bekerja keras sebagai pelayan bar, dan sopir truk makanan. Tetapi dia telah menyediakan bagi anak-anaknya kehidupan keluarga yang normal dan anak-anak tidak pernah kelaparan atau ditempatkan di rumah keluarga lain, seperti yang telah dinyatakan Mantegna tadi. Dia mengatakan bahwa Mantegna adalah mahasiswa di atas rata-rata, selalu sopan dan baik sebagai seorang anak. Ia mengatakan bahwa ia pintar dan masa kecilnya menyenangkan. Kemudian, setelah lulus pendidikan, Mantegna bergabung dengan Angkatan Bersenjata Amerika Serikat ketika ia berusia 18 tahun pada 1973. Ibunya mengatakan bahwa ia pernah melayani di Jerman, meskipun ia menyatakan bahwa ia pernah berdinas di Vietnam dan kecanduan heroin sewaktu berada di unit artileri di sana. Ibunya menyatakan dia tidak ingat bahwa dia melayani di Vietnam, dan keadaan pelayanan dilaporkan tidak tersertifikasi dalam laporan. Keterlibatan Amerika di Vietnam telah berakhir pada saat itu. Mantegna jarang menghubungi ibunya setelah ia bergabung dengan tentara, dan dia berkata dia hanya terus berpindah-pindah. Pada tahun 1994, Joe memutuskan untuk berkeluarga dengan pacarnya dan tinggal di sebuah daerah Baltimore Selatan. Mereka juga dikaruniai seorang anak. Joe yang bekerja sebagai sopir truk ekspedisi membuat dirinya sering melakukan perjalanan keluar kota dan jarang berada di rumah. Suatu hari, saat dirinya pulang ke rumah, Joe mendapatkan bahwa pacar dan anaknya telah pergi meninggalkan rumah mereka. Setelah mencoba menghubunginya, akhirnya Joe tahu bahwa sang pacar memutuskan untuk meninggalkannya untuk pindah keluar kota bersama pria lain dan membawa anak mereka bersamanya. Kepergian istri dan anaknya membuat Joe menjadi sangat tertekan dan mengalami depresi yang cukup berat. Hal inilah yang memicunya untuk melakukan suatu perbuatan keji, yaitu membunuh. Pembunuhan pertama yang dilakukan Joe adalah membunuh 2 orang tunawisma yang ia bunuh menggunakan sebuah kapak besi. Hasrat membunuh Joe semakin bertambah ketika ia memutuskan untuk menyewa 2 orang wanita pekerja seks bernama Kimberly Spicer dan Catherine Ann Magaziner. Alih-alih bersetubuh dengan mereka, Joe malah membantai 2 wanita itu. Tidak hanya itu, ia kemudian juga memutilasi, mencaca, dan menyimpan daging mereka ke dalam sebuah toples besar. Wah, udah gila ini si Joe. Oke, lanjut. Yang lebih gila lagi adalah Joe kemudian membuka sebuah kios barbeque di suatu daerah di Maryland. Ia menyajikan daging manusia menjadi hamburger dan menjualnya kepada orang-orang. Udah gila. Menurut Joe, rasa daging manusia hampir sama dengan daging babi, sehingga tidak akan ada orang yang menyadarinya. Tindakan Joe tersebut secara tidak langsung juga telah membuat masyarakat yang membeli hamburger di kiosnya menjadi seorang kanibal. Buset, ini gila si Joe, anjing bisa kepikiran kayak gini, Cok.
Aksi sadis Joe ini akhirnya berhasil terungkap ketika dirinya gagal pembunuhan korban terakhirnya yang bernama Rita Kemper. Rita berhasil lolos saat akan dibunuh Joe dan langsung melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian setempat. Polisi akhirnya berhasil menangkap Joe dan mengamankan kios barbeque-nya itu. Saat diinterogasi, Joe mengaku bahwa dirinya sudah melakukan pembunuhan sebanyak 9 kali, di mana korban-korbannya adalah tunawisma, wanita pekerja seks, dan beberapa orang yang pernah memergokinya sedang memotong daging manusia. Yang lebih mengejutkannya lagi, Joe juga mengaku bahwa dirinya pernah memerkosa tengkorak korbannya. What the fuck? Saat itu ia membunuh seorang wanita pekerja seks dan menguburkannya di suatu tempat. 6 bulan kemudian, ia kembali menggali kuburan itu dan mengambil jasad wanita yang sudah hampir menjadi tengkorak itu dan menyetubuhinya. Kumaha pikiran ieu si Joe, cok. Otaknya gitu udah gak ada anjing. Atas dakwaan pembunuhan berantai dan aksi kanibalisme, pengadilan akhirnya menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup padanya. Joe sendiri dikabarkan telah meninggal di dalam selnya pada sekitar tahun 2017 lalu. Oke, jadi bagaimana pendapat kalian tentang psikopat satu ini yang ngerudal tengkorak gitu aja nggak masuk akal. Oke, bila kalian punya cerita horor atau ya nemu video horor, boleh dikirim lewat email atau DM IG kami ya. Semua udah tertera di deskripsi. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe ya, agar saya gitu bisa semangat kontennya dan bisa bangga kepada saya sendiri dan teman-teman saya yang ikut berpartisipasi.